1795, kerajaan Belanda diduduki Prancis. Gaya arsitektur gedung pemerintahan di Weltevreden juga meniru gaya istana-istana di Prancis abad ke-18, yaitu yang disebut gaya kekaisaran atau Empire Style. Empire Style adalah salah satu dari berbagai gaya bangunan yang dihasilkan oleh sejenis aliran arsitektur baru yang marak di Eropa sejak pertengahan abad ke-18, yaitu arsitektur neoklasik. Jadi bangunan-bangunannya kembali ke arsitektur neoklasik, bangunan besar, halaman besar, jalan-jalan lapang, taman. Gaya-gaya bangunan tersebut seringkali juga disebut gaya revival karena meniru gaya-gaya bangunan lama di Eropa seperti gaya bangunan Yunani purba, Romawi, atau Gothic. Bangunannya berbentuk 4 persegi panjang dan sisi memanjangnya memisahkan 2 lapangan. Lapangan pertama terletak di depan istana sebagai tempat parade, sedangkan lapangan kedua terletak di belakang istana sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan. Bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur tersebut biasanya ditujukan untuk show of power, menunjukkan kebebasan, untuk membuat takjub orang. Jadi biasanya dipergunakan memang di bangunan pemerintahan, tempat tinggal orang-orang penting, bangunan hukum dan sebagainya. Kayak contohnya adalah bekas gedung Mahkamah Agung yang sekarang jadi museum keramik. Bangunannya sendiri terbagi 3 secara simetris. Bagian tengah lebih panjang karena merupakan bangunan induk, sedangkan 2 bagian lainnya mengapit di sisi kiri dan kanan. Kedua bagian tersebut lebih pendek dan berfungsi sebagai fasilitas penunjang terhadap bagian utama tadi. Ciri-ciri bangunan neoklasik menurut Uka Chandra Sasmita, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, memiliki kekhasan tersendiri. Yang biasanya ketara itu ialah kalau dengan mata yang cepat itu ialah ini tiang-tiang itu. Tiang-tiang itu ada karena tiang gaya Ionia, kan itu juga ke barat itu dari Yunani, ya kan? Dari Yunani, dari Romawi bawa ke barat pengaruhnya dengan masalah perkembangan penjajahan di sini juga ikut kan ke sini. Tempat kerja Gubernur Jenderal Danles, yang kini gedung Departemen Keuangan di lapangan Banteng, adalah gaya bangunan Neo-Renaissance. Terlihat dari tampilan tampak depannya yang mengetengahkan pengelolaan dinding dengan aksentuasi pintu, jendela, dan lubang tempat masuk yang dibubuhi ornamen, serta dekorasi berukuran besar namun tidak rumit. Istana Merdeka adalah bangunan gedung bergaya campuran antara gaya Yunani lama dan Romawi atau Neo-Greco-Roman. Cirinya berbentuk kotak 4 persegi panjang, yang dinding bagian depannya sengaja dimundurkan supaya menghasilkan aula terbuka. Sisi terdepan aula tersebut diberi deretan tiang berukuran raksasa yang meniru salah satu jenis tiang dari bangunan gedung periode Yunani lama atau Romawi. Gaya bangunan Neo-Greco-Roman pada umumnya lugas, tidak banyak memakai ornamen dan dekorasi. Biasanya dibuat bukan untuk keluarga kerajaan, melainkan untuk bangunan-bangunan pemerintahan atau pelayanan umum. Istana Merdeka memiliki lapangan di bagian belakang, meskipun luasnya tidak sebesar halaman belakang istana-istana di Eropa. Fungsi lapangan itu untuk rekreasi pribadi seperti bercengkrama, berpiknik, dan berolahraga menunggang kuda serta berlatih ketangkasan militer. Lapangan di depannya, yaitu Medan Merdeka, merupakan tempat rekreasi bersama antara para elit di Batavia ketika itu. Halaman belakang sebuah istana di Eropa biasanya juga menjadi tempat pendidikan pengetahuan umum bagi anggota keluarga kerajaan. Sebab itu, di tempat ini biasanya ditempatkan berbagai karya seni rupa. Kebiasaan tersebut
juga diikuti di Istana Merdeka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.